lagi di CMC Caring Mom Community. Channel ini buat ngobrolin semua hal dan berbagi solusi. Sahabat CMC, apa kabar? Menarik bahwa hari ini kita akan semangat banget ngobrolin tentang sesuatu yang saat ini lagi kita jadi fokus perhatian, yaitu konsep rumah sebagai tempat belajar. Dan teman ngobrol saya saat ini adalah seseorang yang memang sangat inspiratif dan beliau memang selalu menggeluti tentang pendidikan, terutama pendidikan anak dan keluarga. Pak Irfan, apa kabar? Alhamdulillah. Kelihatan lebih sehat. Alhamdulillah sehat. Pandemi membuat kita lebih sehat dan lebih positif ya. Positif thinking, betul. Anak-anak gimana Pak? Alhamdulillah semuanya juga sehat. Sekolah di rumah semuanya? Iya, mau nggak mau harus. Tidak masalah kan sekolah di rumah buat anak-anak? Tidak masalah. Karena emang Pak Irfan ini sangat concern dengan konsep pendidikan itu muaranya ada di rumah. Betul sekali. Betul ya Pak? Betul sekali. Kenapa seperti itu Pak? Ya Bu April dan sahabat CMC, inti dari pendidikan itu sebenarnya kan di rumah. Inti pendidikan itu adalah di rumah gitu loh. Jadi bisa dikatakan itu ada sebuah kata-kata ibu itu sekolah yang utama. Ibu itu sekolah yang pertama. Tapi belum selesai itu harusnya. Bapak itu kepala sekolahnya. Oh gitu ya? Gitu ya, sering kadang bapak-bapak juga suka lupa gitu ya. Bapak-bapak asik bekerja, kemudian asik membina karir, tapi lupa bahwa beliau adalah seorang kepala sekolah. Tanggung jawab penuhnya ada di bapaknya. Nah itu dia. Bicara lagi tadi tentang bersekolah di rumah gitu ya. Memang harusnya sekolah itu kalau kita melihat dari dulu manusia gitu kan, dulu belum ada sekolah kan, dan semua tetap belajar, tetap proses belajar, proses pendidikan itu tetap dilakukan oleh manusia dan terus berjenjang. Ketika sekarang sekolah kembali lagi ke rumah, sebenarnya itu back to barrack lah tentara itu. Kalau tentara itu back to barrack gitu loh. Jadi ditempatkan lagi pada porsinya. Yang semestinya. Karena memang semestinya itu pendidikan itu ada trilogi pendidikan dan tripusat pendidikan, bahwa pendidikan itu kalau masalah tempat itu ada 3 gitu ya. Yang pertama sekolah sebagai institusi pendidikan, benar sekali gitu loh. Yang kedua itu rumah atau keluarga gitu. Ini juga merupakan benar. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Ini juga suka dilupakan yang masyarakat ini. Betul, sehingga kita kadang abai gitu ngelihat nggak apa-apalah anak tetangga ini, nggak boleh itu, nggak ngomong kayak gitu. Kalau misalnya anak tetangga ada yang salah, ya kita juga sebagai anggota masyarakat wajib untuk memperbaikinya. Harus ada kepedulian, sehingga nanti seorang, mohon maaf, misalkan pekerja seni gitu ya, seni saya bebas nilai, terserah, ini kan yang penting dengan nama nilai atas nama seni. Nggak bisa seperti itu juga, karena sebagai pekerja seni juga bertanggung jawab sebagai masyarakat untuk mendidik anak bangsa ini. Betul. Oke, jadi proses belajar itu setiap saat terjadi, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Dan sekarang kembali lagi ke rumah, dan memang porsinya seharusnya lebih besar adalah di rumah. Terutama ada beberapa hal gitu ya, yang terutama masalah kalau kita ngelihat dari Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ tertera tentang tujuan pendidikan nasional. Salah satunya adalah membentuk akhlak mulia. Akhlak mulia harusnya yang paling besar mengambil peranan adalah orang tua dan keluarga. Kreativitas, kemandirian, cakap kreatif. Itu dibentuk itu dari harusnya keluarga. Dari rumah, dari keluarga dulu awalnya. Mulia. Saya mau lebih masuk ke situ ya. Betul. Ke akhlak mulia. Kan kadang-kadang sekarang misalnya di masa pandemi ini anak-anak kembali sekolah di rumah. Ya. Anak-anak yang sekolah di sekolah Islam terpadu misalnya, dengan rutinitas ibadah yang diatur di sekolah. Tapi ternyata tidak bisa berjalan di rumah. Betul. Itu menurut Pak Irfan karena apa? Ya, memang seharusnya semua itu tadi berjalan di kedua hal itu ya, di kedua tempat itu juga jalan, bahwa sekolah memang punya kewajiban juga untuk membentuk akhlak mulia murid-muridnya. Tetapi orang tua yang paling utama, jangan sampai di sekolah di sekolah tidak boleh, di rumah boleh. Gitu loh. Kalau misalkan di sekolah nggak boleh
Nggak boleh bolos sholat duha. Nggak boleh sholat duha misalkan, yang paling gampang gitu. Di rumah sholat wajibnya aja dibiarkan, biarinlah, kasihan. Aduh, ya repot kan? Tidak terjadi. Kalau misalnya yang terjadi adalah bukan sinergi gitu ya, ini repot. Untuk bagaimana bisa kita akhlak mulia timbul di anak bangsa ini, sehingga anak bangsa ini bisa kita lihat anak bangsa ada yang tawuran, kemudian hamil di luar nikah, dan juga kenakalan remaja, narkoba. Itu siapa yang bertanggung jawab? Ya kita semua. Yang tadi trilogi pendidikan itu, ya masyarakat bertanggung jawab, orang tua yang paling utama tanggung jawabnya, sekolah juga. Tapi sayang sekali seringkali kemarin ini tanggung jawab orang tua seolah-olah dilimpahkan semuanya didelegasikan total kepada sekolah. Sehingga ada, mohon maaf Bu April, saya pernah mendengar dengan mata kepala dan kuping saya sendiri gitu loh. Saya sudah menyekolahkan anak saya mahal-mahal, kok anak saya jadi seperti ini? Bagaimana ini? Gitu. Yang disalahkan sekolah. Iya. Padahal yang paling utama adalah di rumah. Ketika dibalikan seperti itu, mohon maaf Ibu ketika anak Ibu di sekolah, ketika anak Ibu di boarding school itu bagus, rajin. Iya. Ketika di rumah kok nggak mau ibadah lagi, lah yang jadi masalah siapa ini? Masalahnya ada di mana? Ada di mana masalah siapa ini ya? Yang menjadi akar utama masalah siapa? Nah ini kita harus membangun kesadaran kita bersama. Gitu kan. Ya, jadi tidak cukup dengan membayar ya Pak ya? Tidak. Sama sekali. Anak bukan hanya perlu uang. Orang tua jangan menjadi kesalahan kita kemarin gitu ya. Yang penting kerja gitu ya, kemudian berkarir. Sebentar, berkarirnya untuk passion pribadi atau buat keluarga sih sebenarnya. Harus dikembalikan lagi. Ini baik bapak maupun ibu ya. Saya bicara karena saya bapak-bapak gitu ya. Jadi tanggung jawab bapak kepala sekolah di rumah. Jadi lah kalau misalnya kepala sekolah, misalnya saya gitu ya sebagai kepala sekolah di rumah gitu. Kepala sekolah di rumah kemudian 6 bulan 1 tahun di luar. Saya kan harus mengontrol siswa-siswa saya tetap tanggung jawab di siapa ya, di kepala sekolah. Kalau misalnya ada apa-apa dengan sekolah, ya kepala sekolahnya yang paling bertanggung jawab. Kalau misalnya ini di keluarga ya saya gitu, bapak yang bertanggung jawab. Ada apa-apa bapak yang bertanggung jawab. Makanya memang berat sekali ini, terus terang saya juga sebagai orang tua dan sebagai guru juga ya harus menempatkan hal tersebut dengan proporsional. Oleh karena itu saya katakan memang pendidikan itu harus kembali ke rumah dan porsinya harus diperbesar di rumah. Meskipun nanti pasca pandemi ya Pak? Meskipun pasca pandemi. Jadi jangan lagi anak itu ketika sudah bersekolah orang tua lepas tangan. Gitu, jadi ini sebenarnya masa yang baik untuk kemudian mengembalikan konsep itu. Betul. Dan orang tua belajar menyesuaikan dengan itu. Kalau waktu-waktu ini tidak kita gunakan untuk berkontemplasi, untuk memikirkan kembali, untuk berpikir kembali ke dalam diri sendiri, apakah saya sudah benar sebagai orang tua dengan menempatkan anak seperti ini? Kok anak saya susah dididik oleh saya sendiri? Berarti ini adalah waktu kita untuk berkontemplasi, untuk memikirkan. Keren. Sahabat CMC, kita sudah sampai di akhir. Jadi kata kuncinya adalah saat ini adalah waktu terbaik untuk kemudian konsep rumah sebagai sekolah atau tempat belajar. Ini waktunya untuk kita gunakan sebaik mungkin. Dan jangan lupa bahwa sekolah dengan rumah, siapapun yang ada di sekolah dan siapapun yang ada di rumah, terutama yang bertanggung jawab, harus bersinergi untuk menjaga agar terjadi konsistensi aturan antara rumah dan sekolah, dan anak tidak kemudian bingung mana yang kemudian harus diikuti. Dan ini pada akhirnya akan memunculkan harapan untuk bisa mencapai tujuan dari pendidikan yang tadi sudah disampaikan Pak Irfan. Tetap semangat, tetap sayangi anak-anak kita, belajar dengan penuh kegembiraan, dan jangan lupa untuk selalu menunjukkan rasa cinta. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam untuk keluarga, peluk erat buat anak-anak, dan sampai jumpa.